Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Oke, langsung saja kita mulai. Lereng bukit yang rendah sangat sepi. Selain itu, di tengah malam kecuali suara serangga tidak ada suara lain. Cahaya bulan yang redup menerangi lereng bukit dengan menakutkan. Pemilik lembah Hongyan melihat sekeliling dan alisnya terkunci rapat. Tiba-tiba dia sepertinya menyadari sesuatu dan segera berbalik untuk pergi. Namun sudah terlambat, namun dia melihat sejumlah besar sosok muncul ke segala arah. Langsung menghentikannya di tempat yang sama. Master Lembah Hongyan melebarkan matanya. Dokter Damar benar-benar mengatur orang-orang di sini. Sepertinya dia tahu bahwa saya akan melarikan diri ke sini. Tuan Hong Yangu berkata dengan singkat, kebencian di hatinya bahkan lebih kuat. Mungkinkah setiap gerakan ditangkap oleh Damar? Tuan Gu, pada saat ini sebuah teriakan terdengar. Kemudian sejumlah besar murid Hong Yangu bergegas. Mata Hong Yangu berbinar, lindungi guru lembah. Murid-murid ini segera mengepung guru lembah Hongyan, memegang pedang dan menghadapi musuh di sekitar mereka. Menunggu mereka, Tuan Gu. Anda terkejut. Seorang murid perempuan berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan keperantangan, "Jangan bicara omong kosong, saya plot oleh Dr. Lin. Kekuatan magis saya rusak dan saya terluka. Tolong lindungi saya dengan cepat dan lepaskan saya." Pria itu mengangguk, "Jangan khawatir, Tuan Gu. Saya pasti akan membantu Anda kembali ke Lembah Hongyan. Atasi mereka," teriak Tuan Lembah Hongyan berbalik untuk pergi. Tetapi ketika dia baru saja menggendongnya, murid perempuan yang berlutut di tanah tiba-tiba mengeluarkan belati dari lengan bajunya dan menusuknya langsung ke punggung Master Lembah Hongyan. Engah, suara daging yang terkoyak terdengar. Master Hongyan menjerit kesakitan, terhuyung maju beberapa langkah dan hampir jatuh. Ketika dia menoleh untuk melihat murid itu, dia menyadari bahwa semua murid di sekitar Hong Yangu telah dihunus pedang mereka dan membidikan benar-benar mengkhianatiku. Mata Hong Yangu melebar menatap murid-murid Hong Yangu di sekitar dengannya. Tidak percaya. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa orang-orang ini semua adalah murid Hong Yangu-nya. Meskipun dia tidak bisa menyebutkan namanya, orang-orang yang berdiri di sini semuanya adalah wajah-wajah yang dikenal. Tidak ada kemungkinan kamuflase dan pemalsuan, namun mereka menggunakan pedang mereka untuk melawan diri mereka sendiri. Guzu yang berwajah merah sangat marah, tinjunya mengepal dan dia menatap langsung ke arah pemimpin dan berteriak, "Zauhan, Guzu ini memperlakukanmu dengan baik, mengapa kamu mengkhianatiku? Mengatakan bahwa kamu mempermalukan kami dengan baik." Wanita bernama Guzu Zauhan berkata dengan kosong, "Bunuh, apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak tahu apa-apa? Zhao Yue dan Hong Xiu telah memberitahuku bahwa banyak saudara perempuan di sekitarku tidak mati dalam misi di luar lembah, tetapi ditangkap olehmu untuk digunakan. Materi pelatihan kamu baru saja mengorbankan hidup-hidup," kata Zauhan dengan marah. "Jadi kamu mengkhianatiku, kamu ingin membunuhku?" Master Hongyan menggertakkan giginya. "Tentu saja, daripada mengikutimu iblis yang membunuh tanpa berkedip, lebih baik kita mengikuti Dr. Damar. Dr. Damar baik hati dan memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Jadi dia bisa memberi kami umur panjang dan berkultivasi denganmu. Aku bahkan tidak tahu bahwa aku sudah pergi." Zauhan bersenandung. "Pelacur kecil, saya pikir Anda terpesona oleh kulit Dr. Damar kan?" Tuan Lembah wajah merah sangat marah, matanya meledak dengan niat membunuh. "Tapi Anda sepertinya lupa siapa Anda. Berapa harganya hanya mengandalkan kamu ingin membunuh Tuan Lembah ini. Ini konyol, aku ingin membunuh sekelompok semutmu semudah telapak tanganmu." Setelah itu, Tuan Lembah Hongyan ingin melangkah maju. Semua gadis itu tiba-tiba memiliki ekspresi serius dan wajah mereka, dan mereka semua mundur selangkah dan menjadi waspada. "Zauhan, Pomelo merah, Zauyo, Ningxian, kau mengkhianat. Pemilik lembah ini akan mengorbankanmu sekarang. Belajar dari otakmu dan memberitahumu nasib mengkhianati Hongyanku."
Lembah Hongyan meraung langsung bergegas menuju Zauhan yang berada di garis depan. Zauhan yang menggertakkan giginya dan mengayunkan pedangnya. Pedang tajam baru saja diangkat. Bang, kekuatan biadab Tuan Lembah Wajah Merah langsung menghancurkan pedang tajamnya menjadi bubur. Wajah Zauhan pucat dan dia langsung terguncang oleh tekanan udara dan tidak bisa menahan sama sekali. Master Lembah Confucius memanfaatkan momentum untuk mendekat dan mencengkram leher Zauhan dengan cakar. Kelima jari itu sama menakutkannya dengan 5 bilah. Jika Anda mengambilnya, Anda dapat langsung memotong leher Adil Zauhan menjadi beberapa bagian. Tapi pada saat ini panggilan, sesosok tiba-tiba melompat dari belakang Zauhan dan berdiri tepat di depannya, menggenggam pergelangan tangan Master Lembah Hongyan dengan satu tangan. Master Hongyan sedikit terkejut dan mendongak Dr. Damar. Dia kehilangan suaranya di tempat ledakan. Damar menendang langsung ledakan. Master Hongyan ditendang dan terbang keluar dan jatuh dengan keras ke lereng bukit. Dr. Damar terampil. Zauhan sangat gembira dan menatap pria di sampingnya yang tampak seperti dewa. Orang-orang yang hadir juga menghela napas lega dengan kedatangan Dr. Lin. Mereka tidak perlu khawatir tentang guru lembah Confucius ini. Tuan Gu, mengapa kamu masih berjuang sampai mati? Kamu tidak bisa melarikan diri, Damar berkata dengan suara serak. Dr. Damar, kamu benar-benar kuat. Kamu telah berbalik melawan orang-orang Hongyang Wuku dan kamu telah membuat jebakan seperti itu untuk Hongyang Wuku dan tidak memberitahu cara untuk hidup. Pemilik Hongyan dari lembah menyangka darah dari sudut mulutnya, berdiri perlahan dan tersenyum muram. Kamu dan aku telah lama menjadi musuh yang tak terhindarkan. Jika aku tidak membunuhmu, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Sayang sekali kamu kalah hari ini, kata Damar. Kalah? Itu belum tentu benar. Dr. Lin, meskipun saya terluka, keadaan Anda saat ini jelas tidak jauh lebih baik. Anda telah menderita cedera serius sebelumnya. Bagaimana Anda bisa pulih dalam upaya sehari? Saya mengagumi keberanian Anda. Anda seharusnya melarikan diri, tetapi kamu masih berani mengejarku. Hehe, Yuan Xing dan Cao Song yang tidak datang. Tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa ikan busuk dan tulang busuk ini dapat melindungimu? Master Hongyan mencibir. Aku tidak berharap mereka membunuhmu. Aku hanya ingin mereka menahanmu karena aku akan menyelesaikanmu sendiri, kata Damar acuh tak acuh. Kalau begitu aku akan mencobanya. Master Hongyan meraung dan tiba-tiba tubuhnya bergegas menuju Damar seperti kilat. Pisau tangan yang menakjubkan sepertinya membelah kekosongan dan menebas lebar Damar tanpa henti. Ini hanyalah pukulan dari cedera serius Master Lembah Wajah Merah. Apakah itu kekuatan, kecepatan, atau bahkan keterampilan? Itu tidak ada bandingannya dengan dia di puncak. Tetapi jika Dr. Damar menang terluka, pukulan ini pasti akan membunuhnya. Namun, bang, sebuah suara keras keluar. Tubuh Damar bergoyang sedikit. Kemudian saya melihat bahwa pisau tangan Master Lembah Wajah Merah mengenai leher Damar. Tetapi itu tidak menimbulkan dampak apapun. Master Lembah Hongyan tercengang. Begitukah? Damar mengangkat kepalanya sedikit menatap dingin ke Master Lembah Wajah Merah. Tubuh dewa bela diri. Wajah Hongyangmu sangat pucat dan dia segera menyadari bahwa dia segera mundur mencoba menjauhkan diri dari Damar. Tapi terlambat, desir-desir. Tangan Damar seperti listrik dan dia dengan cepat menyentuh tubuh Master Lembah Hongyan. Setelah beberapa saat, lusinan jarum perak muncul di tubuh Master Lembah Hongyan. Di bawah sinar bulan, itu bersinar terang dan sangat menakutkan. Master Hongyan memuntahkan darah secara langsung dan mundur satu demi satu. Wajahnya sangat pucat. Dia melirik jarum perak di dadanya dan segera mengerti bahwa dia telah dikalahkan dalam kekacauan. Jarum perak ini pasti sangat beracun. Bahkan jika itu tidak terlalu beracun, itu pasti akan memiliki efek yang luar biasa. Melarikan diri saat ini adalah menjadi fantasi. Guru Lembah Hongyan, Anda sangat arogan sampai menghina segalanya. Jadi Anda meremehkan saya. Anda tidak tahu kemampuan saya karena saya bisa langsung memulihkan Yuan Xing dan Cao Songyang. Mengapa saya tidak bisa dengan cepat menyembuhkan saya?
luka. Bahkan jika aku tidak bisa, seharusnya tidak sulit untuk memulihkan beberapa persen dari kekuatan tempur untuk mengembalikannya seperti sebelumnya dan damar menjadi aku kamu. Ini nggak tahu nah orangnya ada ini. Jadi aku kalahkan mas. Tuh kata kau lagi gini dah.